penetapan tersangka tidak sah karena adanya cacat formil pada surat B7475 dan seterusnya tanggal 30 Maret perihal pemberitahuan penerapan pasal yang tidak sah karena menerapkan dua undang-undang sekaligus. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya. Tahu-tahu kemudian Roy, Tipa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Kami sudah sampaikan ke Pak Prabowo supaya jangan ada kriminalisasi pada Mas Roy dan Dr. Tipa. Ya. Jadi kasus mengenai kriminalisasi, kasus mengenai ijazah Jokowi itu adalah contoh bahwa hukum tidak ditegakkan sesungguh-sungguhnya atau sebenar-benarnya. Surya wajib menang, bukan untuk saya kewajiban menang itu Pak Narko, Pak Mur, tapi untuk kita semua supaya kriminalisasi tidak terjadi pada setiap orang lagi. Ya, kita mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kesetiaannya untuk meliput pra-peradilan ya, Propat. Tadi kita sudah bacakan permohonan kita untuk pra-peradilan yang keempat ini. Kawan-kawan tahu sendiri betapa kompleksnya masalah yang harus kita kita mohonkan satu demi satu. Ya. Nah, kali ini kami memohonkan paling tidak dua atau tiga hal. Pertama, soal pencekalan. Jadi pencekalan itu pertama harusnya memang sudah berakhir, dan yang kedua harusnya Mas Roy dalam kondisi yang tidak lagi dicekal. Ya. Tetapi pencekalan awalnya itu sendiri sudah cacat hukum karena tidak disampaikan kepada tersangka, dalam hal ini Mas Roy. Jadi kita mengatakan tidak hanya sudah berakhir tapi juga cacat hukum. Itu satu hal. Nah, yang kedua, ada aspek-aspek formil yang sebenarnya tidak dipenuhi oleh penyidik. Kita baru bicara aspek formilnya, belum pasal-pasal materialnya. Apakah dasar untuk menggunakan pasal 32, 35 dan lain sebagainya itu memang didukung oleh minimal 2 alat bukti yang cukup. Tapi kita baru bicara tentang formilnya, yaitu tidak diberitahukan yang namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tidak disampaikan kepada Mas Roy sebagaimana harusnya menjadi kewajiban dari pihak penyidik yang diatur baik dalam putusan Mahkamah Konstitusi maupun dalam KUHP yang baru. Ya. Jadi dengan demikian maka permohonan ini sangat signifikan karena kalau dikabulkan maka status tersangka Mas Roy gugur. Status tersangka gugur. Nanti Pak Narko, Pak Mur itu nanti bisa menambahkan bagaimana konsekuensi soal ijazah dan lain sebagainya, itu soal lain. Karena yang namanya lawyer's job adalah bagaimana membela kliennya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara alasan permohonan sebagaimana termuat dalam halaman 6 permohonan yang kami sudah bacakan. Pertama, penyidikan tidak sah. Jadi karena melanggar putusan MK nomor 130 PUU /13 /2015 tanggal 11 Januari 2017. Biasa di MK ya. Diajukan 2015 tapi diputus 2017. Junto pasal 60 ayat 1 KUHP baru. Karena surat perintah penyidikan ya tertanggal 15 Januari 2026 dan tertanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan kepada tersangka. Ya. Sehingga tindakan penyidik dapat dikategorikan melakukan pelanggaran formil dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oke, itu satu. Yang kedua adalah pencekalan yang tidak sah, yang diketahui berdasarkan surat tanggal 11 Desember 2025 perihal penarikan sementara paspor atas nama KRMT Roy Suryono di Projo yang telah lewat waktu dan harus dinyatakan tidak sah karena tidak pernah pula disampaikan kepada tersangka inkasu pemohon. Jadi pencekalan itu suratnya tidak disampaikan, kemudian dan sudah berakhir masanya. Ya. Nah, yang ketiga adalah penetapan tersangka tidak sah karena adanya cacat formil pada surat B7475 dan seterusnya tanggal 30 Maret perihal pemberitahuan penerapan pasal yang tidak sah karena menerapkan dua undang-undang sekaligus. Jadi mereka tetap mencantumkan KUHP yang lama dan juga KUHP yang baru. Dan dalam konteks putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kasus Dr. Tipa memuat dua rezim KUHP ini menyebabkan kemudian dikabulkannya eksepsi atau nota perlawanan mereka.
Jadi itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi. Kenapa kemudian permohonan ini berjilid-jilid? Katanya banyak sekali. Memang banyak sekali, Pak Jenderal, yang harus kita persoalkan, baik secara formil maupun secara material, baik prosedur maupun substansi. Karena kalau tidak dikoreksi melalui pra-peradilan, maka kemudian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam hal ini bisa berlangsung seenaknya dan kemudian dijadikan dasar untuk mendakwa orang, padahal ada cacat administratif, ada cacat formil, dan bahkan ada kesalahan yang sifatnya substantif. Itu yang bisa kami sampaikan. Ayah silakan menyampaikan sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir, terima kasih sekali karena sudah betul-betul membersamai kita semua dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena negeri kita ini akan kita tingkatkan dan harus menegakkan supremasi hukum. Jadi untuk itu kita semua terus berjuang untuk akhirnya di persidangan memenangkan pra-peradilan ini sehingga apa yang kita mohonkan itu dikabulkan oleh hakim tunggal. Begitu ya Pak Roy ya? Siap. Jadi untuk itu mungkin bisa dilanjutkan lagi ya. Oke. Silakan Bang Ristan. Bang Ristan, ya. Ya. Ya, terima kasih. Untuk penambahan aja tentang tadi materi-materi pra-peradilan hari ini sebenarnya ada 3 poin ya Bang ya. Tadi pertama adalah surat perintah penyidikan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bang RH adalah ada surat perintah penyidikan yang kedua dan ketiga yang tidak disampaikan kepada pemohon, dalam hal ini Pak Roy. Itu pada tanggal 15 Januari dan tanggal 30 Maret 2026. Nah, ini di dalam putusan MK nomor 130, seharusnya penyidik menyampaikan kepada terlapor, dalam hal ini Pak Roy sebagai pemohon, itu wajib 7 hari paling lambat setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan pada tanggal 15 Januari tersebut, surat perintah penyidikan kedua, dan yang ketiga adalah tanggal 30 Maret. Nah, ini kan sebenarnya untuk mempersiapkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi nomor 130 itu bagi terlapor untuk mempersiapkan pembelaan kepada terlapor apabila ada surat perintah penyidikan yang baru. Nah, itu yang dilanggar oleh penyidik, tidak memberikan SPDP ya, surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kemudian kalau masalah pencekalan tadi itu kalau nggak salah tanggal 11 Desember ya Pak ya, 2025 itu berlakunya kan 6 bulan, berarti selesainya 11 Juni 2026. Ya. Nah, itu tidak disampaikan kepada pemohon, dalam hal ini Pak Roy, artinya 1 hari setelah tanggal 11 Juni, tanggal 12 Juni tidak disampaikan kepada pemohon, artinya itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi pencekalannya. Itu juga tidak disampaikan, itu juga pelanggaran dari penyidik. Dan ketiga, masalah penerapan penambahan pasal yang baru ya Bang ya. Ya. Ini ada 2 rezim. KUHP yang baru dan yang lama diberitahukan oleh penyidik, disatukan dalam satu pasal dalam dakwaan ya Bang ya. Dan ini mereka langsung memberitahukan kepada jaksa penuntut umum. Seharusnya mereka juga memberitahukan kepada kita sebagai pemohon ya Bang ya. Nah, ini tidak dilakukan kepada kami sebagai pemohon. Sebagai tersangka pada saat itu sebagai tersangka. Dan sekarang sebagai Ya itu 3 materi itulah yang kurang lebih yang kami ajukan pra-peradilan jilid 4 ya. Oke. Terima kasih Bang. Miracle mau menyampaikan. Ini yang namanya Miracle si Hombing. Ya. Baik teman-teman semua, kami mau menambahkan apa yang disampaikan senior yang tadi. Jadi ini di luar materi yang tadi sudah disampaikan, tapi penting untuk diketahui bersama terkait dengan pra-peradilan ini. Kan di luar ada framing bahwa kok peradilan bolak-balik dan lain sebagainya. Padahal di permohonan kami itu juga ada satu hal yang penting yang kami sampaikan adalah bahwa kami adalah pemohon yang beritikat baik. Ya. Jadi kenapa ini misalnya disampaikan secara terpisah dan lain sebagainya? Yang pertama itu adalah hak, dan yang kedua adalah secara praktis. Kenapa praktis? Teman-teman boleh mengikuti pra-peradilan kami di pra-peradilan permohonan pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana batasan yang diberikan oleh persidangan? Ya. Contohnya kami contohkan di pra-peradilan ketiga kemarin, ketika kami mengajukan pembuktian, baik ahli saja yang kami hadirkan, kami hanya diberikan waktu 30 plus 5 menit. Kami sudah menyiapkan 18 pertanyaan, padahal hanya 9 pertanyaan yang bisa kami sampaikan.
dan 9 pertanyaan yang lain belum kami sampaikan. Nah ini kan kami juga ibaratnya tidak bisa secara maksimal ya menyampaikan. Bayangkan kalau semua upaya paksa itu kami ajukan secara bersamaan, tentu tidak efektif, dan peradilan ini hanya sekedar formalitas, dan itu yang kita nggak mau kita lakukan. Kita menghormati proses persidangan ini, makanya kita mengajukan secara serius. Apa yang kita ajukan pasti berdasar, dan kita pembuktiannya juga pembuktian yang selain berdasar juga maksimal. Itu yang mungkin saya tambahkan. Di tengah kita ada 2 tamu kami sebelum Mas Roy ya. Ya. Terima kasih buat 2 jenderal purnawirawan, Ya. Pak Narko dan Pak Mur. Pak Narko mungkin silakan, mungkin mau Ada yang menyampaikan disampaikan? sesuatu, silakan ke tengah. Silakan, nggak apa-apa. Pak Narko kesini, Pak Narko. Mas, Udah. Ya. Mas Roy ya. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya bukan lawyer, saya temannya Mas Roy Siap. yang datang mendampingi. Saya berbicara sebagai rakyat melihat kronologisnya saja. Saya tahu Rapid 1, 2, 3 dan sekarang 4 yang sedang berjalan ini mulainya karena adanya gugatan atau klaim terhadap ijazah Jokowi Ya. yang kita duga palsu. Kemudian dilengkapi dengan penelitiannya Mas Roy dan teman-teman yang sampai kemudian menyimpulkan 99,99% palsu. Karena itulah kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup, dia punya kekuatan dari kekuatan duit, kekuatan ya organisasi segala macam, aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya, tahu-tahu kemudian Roy Tipa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Ya. Karena itu kesimpulan kami yang pengamat ini, pengadilan ini yang dimulai dari Prapit ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Siap. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor dari orang kuat yang namanya Jokowi. Dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini bukan hanya Jokowi saja. Orang-orang begundal dia, begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Dan kami sekarang menuntut ini dibuka. Ya. Dulu ada nasihat orang tua, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Siap. Tegakkan. Ya. Nah, karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan dengan fakta-fakta yang sekarang ditunjukkan, disampaikan oleh para lawyer atau penasihat hukum yang Mas Roy. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya ulang saya lagi, ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di negeri kita. Silakan Bapak Ibu kalau mau nikmatin terus. Atau permainan politik kotor dari orang kuat yang nggak mengendaki dosanya terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mur. Pak Mur. Ya, silakan Pak Mur. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati. Kami dari Purnawirawan, khususnya yang tergabung di dalam EPP TNI, meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan tersangka Mas Roy dan Dr. Tifa itu suatu hal yang tidak benar, tidak sah. Tadi disampaikan oleh para kuasa hukum bahwa tidak sah. Dan inilah menunjukkan bahwa ya di Indonesia ini khususnya di ranah hukum masih terjadi kriminalisasi. Kami sudah sampaikan ke Pak Prabowo supaya jangan ada kriminalisasi pada Mas Roy dan Dr. Tifa. Siap. Mereka ini adalah pejuang kebenaran, tapi ternyata masih. Nah, kami berharap ini sudah terakhir lah, jangan ada kriminalisasi lagi. Dan kenapa masih terjadi kriminalisasi? Kenapa? Karena Kapolri belum diganti. Ini harus kita ganti. Kemarin kami mengadakan aksi kebangsaan, kami ke Mabes Polri, kami tuntut supaya Kapolri diganti. Kami sampaikan langsung kepada teman-teman di Mabes Polri bahwa Presiden
Prabowo Subianto harus segera mencopot Listio Sigit Prabowo. Karena inilah biang keladi dari terjadinya kriminalisasi. Dan tadi biangnya di atas, biang keroknya yang tadi disampaikan oleh Pak Narko itu adalah Joko Widodo yang 1 dekade memimpin kita dengan kekacauan balau di negara kita, dengan melanggar tata kelola, demokrasi, konstitusi dan sebagainya, sehingga negara kita sampai saat ini belum bisa kita perbaiki. Oleh karena itulah kita minta pada Pak Prabowo Subianto yang saat ini sedang menjadi presiden, mohon Pak Prabowo segera perbaiki tata kelola negara ini, khususnya masalah hukum. Karena masalah hukum adalah satu tonggak utama dari tegaknya suatu negara demokrasi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, sebelum Mas Roy ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi ya. Perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu adalah biasa dalam ranah demokrasi. Ada 3 hal ini yang harus kita pahami. 1, ada masalah yang terkait dengan ijazah Jokowi, asli atau palsu. 2, ada masalah yang terkait dengan kriminalisasi terhadap anak bangsa dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun penjara. Ketiga, yang lebih besar daripada itu adalah bagaimana kita menegakkan negara hukum Indonesia, rule of law. Karena kalau penegakan hukumnya semena-mena, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka disitulah runtuhnya penegakan hukum dan negara hukum Indonesia. Jadi, kasus mengenai kriminalisasi, kasus mengenai ijazah Jokowi, itu adalah contoh bahwa hukum tidak ditegakkan sesungguh-sungguhnya atau sebenar-benarnya. Begitu Pak ya? Siap. Oke, silakan Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin sampaikan ya. Oh, Mas Gofur mau dulu? Lanjut Mas. Oke, baik. Oke, ya. Jadi terima kasih karena Mas Gofur selaku kuasa hukum tadi juga kita saling bersama, kita saling memperkuat. Ini bukti bahwa kami saling bersama-sama. Mas Gofur tadi juga baru saja menjadi saksi pada sidang kasus pra-peradilannya Dr. Tifa bersama dengan ahli kita. Nah, saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak dan juga oleh para kuasa hukum saya dan ibu-ibu semua, tapi saya ingin pastikan bahwa tadi kan ada beberapa hal yang dimohonkan dalam permohonan pra-peradilan yang keempat ini. Yang pertama adalah ada bukti nggak bahwa saya tidak menerima pemberitahuan SPDP dan lain sebagainya. Jelas, padahal dengan mudahnya harusnya termohon itu bisa menyampaikan kepada saya karena saya itu selalu tertib mulai dari awal November sampai dengan terakhir wajib lapor, dan itu sejumlah 30 kali saya sudah wajib lapor. 2 atau 3 minggu pertama itu seminggu 2 kali, Senin Kamis, berikutnya setiap minggu. Itu kan ada kesempatan. Kalau memang penyidik mau melakukan pada saat wajib lapor, surat itu disampaikan. Ini loh ada perkembangan SPDP. Ini loh ada surat pencekalan. Saya pastikan saya tidak menerima sama sekali. Jadi itulah makanya kami ajukan pra-peradilan yang keempat ini. Jadi pasti ya clear. Setiap minggu saya datang ke kantor Polda Metro Jaya. Setiap minggu juga, setiap hari Senin, ya saya melakukan dan tidak pernah saya mangkir. Saya selalu hadir, saya selalu datang, ya bahkan itu sangat tertib ya. Saya selalu di bawah jam 12 biasanya. Kalaupun saya pernah sekali agak siang itu karena ada kesibukan juga di Polda, jadi saya baru bisa siang harinya. Yang kedua yang penting adalah banyak sekali komentar, terutama dari para termul yang ngawur, yang mengatakan itu memperlama, menunda-nunda, bahkan mereka menghitung harusnya pra-peradilan itu 7 hari. Teman-teman lihat tadi pengumuman yang disampaikan, jadwal yang disampaikan oleh hakim tunggal kita, ya Pak Iketut Darpawan, ya. Pra-peradilan mulai hari ini, ya hari Jumat, ya. Kemudian kapan putusannya? Nanti. Kenapa? Karena ada 2 acara besar pada minggu depan dan minggu depannya lagi. Yang pertama hari Senin adalah upacara peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Meskipun sebagian orang mengatakan kita belum merdeka, ya tapi kita ingin merdeka dengan pra-peradilan ini. Ya, itulah. Jadi tidak mungkin nabrak hari Senin ya gitu. Karena makanya diundur hari Selasa. Kemudian kenapa tidak langsung seminggu depannya lagi? Ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya pada hari Selasa. Kan tidak mungkin kita mengadakan sidang pada hari Selasa atau pada hari Seninnya, hari fitnasnya, hari kejepit itu ya. Makanya Rabu. Jadi kalau dihitung itu pun sudah lebih dari seminggu. Siapa yang memperpanjang? Ya memang jadwalnya, memang tanggalnya. Masa kita mau protes kepada pendiri Republik ini? Jangan tanggal 17 Agustus dong kemerdekaannya. Masa kita mau protes pada peringatan Maulid Nabi? Kan nggak bisa. Nah itu, jadi artinya kita patuh mengikuti jadwal yang ada. Dan kalau ada pertanyaan, apakah di tengah-tengah itu masih ada jadwal yang lain? Nah tunggu saja jadwalnya. Ya kalau memang misalnya ada lagi. Dan kami juga menantang ya, menjawab
Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra peradilan itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus ditangkap malahan. Ya, orang yang ada di Solo itu. Saya nggak tahu siapa orang yang ada di Solo itu. Ya gitu. Tapi yang kemarin bilang dan menantang harus segera masuk ke pokok perkara. Dan saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Narko dan juga Pak Mur ya gitu, bahwa ini harus jangan sampai kalah. Maka saya ingin berterima kasih kepada salah seorang sahabat kita yang kemarin datang. Saya juga baru mengenal beliau pada saat beliau datang dan beliau juga memberikan kaos ke saya, maka saya pakai. Ya, gitu. Nah, ini kaosnya yang diberikan kemarin. Roy Suryo wajib menang. Bukan untuk saya kewajiban menang itu Pak Narko, Pak Mur, tapi untuk kita semua supaya kriminalisasi tidak terjadi pada setiap orang lagi, supaya penangkapan semena-mena tidak terjadi pada orang. Saya sekali lagi ini kemarin banyak lihat ya, saya diberi kaos dan untuk menghormati yang bersangkutan dan kaos-kaos yang saya pakai itu ada yang mengatakan kalau Mas Refli itu raja konten, saya raja sablon. Nggak ada, ya. Saya nggak punya sablon, nggak punya cetak, ya. Ini dari teman-teman UMKM. Ada yang ngirim saya dari Kudus, dari Jogja banyak, dari Bogor, ada juga dari luar kota, ada dari Padang, ada juga yang ngirim. Jadi kaos-kaos itu kirim ke rumah. Mereka memang tanya ke saya, Pak alamatnya di mana, saya kirimi. Dan kemudian saya pakai. Jadi saya terima kasih kepada mereka semua. Dan yang menarik, kalau saya pakai, nanti di kolom komentar di bawah YouTube teman-teman, pasti ada komentar. Kalau ingin pakai kaos yang dipakai Roy Suryo, hubungi saya. Nah, mereka jualan kaos dulu. Nggak apa-apa. Itu namanya kita mendukung UMKM. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Cukup ya? Cukup ya? Nggak ada pertanyaan kan? Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Mur. Sama dengan